Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, ya. Dengan segala kerumitan Bitcoin, siapa sih sebenarnya yang bisa kita sebut sebagai pemiliknya? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kamu kira. Pasti sering banget denger kan? Atau mungkin kita sendiri juga bilang, Bitcoin gua aman kok, ada di wallet. Ya, kedengarannya masuk akal banget. Mirip kayak nyimpen duit di dompet biasa kan? Tapi pertanyaannya, apa benar Bitcoin itu ada di dalam wallet digital kamu? Jawabannya, ternyata enggak. Bitcoin itu sebenarnya nggak pernah disimpan di situ. Nah, ini dia nih konsep intinya, yang bakal ngubah cara kita mandang semuanya. Kamu itu sebenarnya nggak megang koin digital. Yang benar-benar kamu miliki, yang jadi pegangan kamu, itu justru sesuatu yang jauh lebih powerful, sebuah kunci. Dan inilah aturan mainnya yang paling dasar. Kepemilikan Bitcoin itu bukan soal nama, bukan soal nomor akun, ini murni soal siapa yang pegang kuncinya. Siapapun itu, dialah pemilik asetnya. Titik. Oke, sekarang yuk kita bedah gimana cara kerjanya. Biar paham, kita mesti masuk ke jantung teknologinya Bitcoin, yaitu sistem kunci kriptografi. Nah, sistem ini namanya kriptografi kunci publik. Bahkan di white papernya Bitcoin, Satoshi Nakamoto sendiri bilang kalau koin itu sebenarnya rantai tanda tangan digital. Artinya, tiap transaksi itu ya tanda tangan yang dibikin pakai kunci ini. Jadi ini bukan sekedar fitur tambahan ya, ini fondasinya. Coba dilihat perbandingannya. Gampangnya gini, kunci privat itu kayak PIN ATM kamu yang paling rahasia. Cuma kamu yang boleh tahu dan dipakai buat ngirim duit. Nah, kalau kunci publik dan alamatnya, itu kayak nomor rekening bank kamu. Aman buat dibagiin ke siapa aja, biar mereka bisa transfer ke kamu. Oke, sekarang kita fokus ke bintang utamanya, si kunci privat. Inilah satu-satunya hal yang benar-benar penting soal kepemilikan Bitcoin. Terus, fungsinya apa sih si kunci private ini? Ada 3 hal penting. Pertama, dia itu yang tanda tangan di setiap transaksi. Mirip kayak kamu tanda tangan di cek gitulah, sebagai bukti kalau kamu setuju ngirim duit. Kedua, dia ngebuktiin kepemilikan dana sisa yang belum kepake, atau yang biasa disebut UTXO. Anggap aja kayak kembalian digital. Dan yang paling penting, cuma kunci private yang bisa kasih izin buat mindahin Bitcoin kamu. Dan ini penting banget buat dicatat. Kalau sampai kunci privat kamu bocor atau dicuri, wah nggak ada waktu buat ngapa-ngapain lagi. Duit kamu bisa langsung dipindahin saat itu juga, sama siapapun yang megang kuncinya, ke belahan dunia manapun. Nah, disinilah beda jauhnya sama bank. Nggak ada tuh yang namanya telepon bank, nggak ada customer service, apalagi tombol lupa password. Di dunia Bitcoin, tanggung jawab 100% ada di tangan kamu sendiri. Sekali hilang, ya udah, hilang selamanya. Oke, terus gimana caranya kunci rahasia ini bisa jadi alamat publik yang bisa kita bagi-bagi? Nah, ada alur matematisnya yang spesifik dan jujur jenius banget. Prosesnya itu selalu satu arah, nggak bisa dibalik. Pertama, kunci private rahasia kamu dibuat. Terus, dari kunci itu secara matematis diterjemahin jadi kunci publik. Terakhir, dari kunci publik inilah alamat Bitcoin kamu dibikin. Bagian paling kerennya, proses ini nggak bisa dibalik. Mustahil buat nemuin kunci private kamu cuma dari alamat doang. Jadi aturannya simple banget dan nggak bisa ditawar. Bagikan alamat kamu, bebas, buat nerima dana. Tapi kunci privat, itu harus dijaga mati-matian. Apapun yang terjadi, jangan pernah dibagikan. Oke, mungkin kamu sekarang mikir, tunggu dulu, perasaan gue nggak pernah lihat deh kunci private yang panjang dan ribet gitu. Nah, kamu mungkin lebih kenal sama yang ini, seed phrase. Kebanyakan wallet modern kan, pas pertama kali dibikin, ngasih daftar 12 atau 24 kata acak ya. Nah, kata-kata inilah yang jadi kunci utama kamu. Jadi, apa sih seed phrase itu? Anggap aja ini master key atau kunci utama buat seluruh wallet kamu. Tapi dalam bentuk kata-kata biar gampang dibaca. Intinya, dari 12 atau 24 kata ini, semua kunci privat kamu dibikin. Ini sumber dari segala sumbernya. Maka dari itu, perlakukan 12 atau 24 kata ini kayak kamu ngejaga emas batangan. Kalau sampai ada orang lain yang tahu kata-kata ini, itu artinya mereka punya akses penuh ke seluruh kali wallet kamu. Semua aset kamu bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Kenapa sih ini semua fundamental banget? Karena konsep ini benar-benar ngubah cara kita mikir soal kepemilikan dan kontrol. Coba deh lihat bedanya. Di bank, ya, bank yang pegang kendali. Transaksi bisa dibatalin, lupa password tinggal telepon CS, beres. Tapi di Bitcoin, kendali itu 100% di tangan kamu, lewat kunci privat. Nggak ada pusatnya, transaksi nggak bisa dibatalin, dan kalau kamu kehilangan akses, ya udah nggak ada yang bisa nolongin.
Inilah yang namanya kedaulatan finansial. Tapi ya, datang barang tanggung jawab yang penuh juga. Jadi, kita balik lagi ke kalimat di awal tadi, yang sekarang harusnya jadi lebih masuk akal. Kepemilikan di dunia Bitcoin itu konsep yang absolut, yang dasarnya murni matematika. Oke, jadi ada 3 poin penting yang perlu kita pegang. Pertama, Bitcoin itu bukan soal nama atau akun. Ini murni sistem kriptografi. Kedua, kepemilikan sejati itu bukan soal punya saldo, tapi soal punya kemampuan buat tanda tangan transaksi. Dan ketiga, kemampuan itu cuma datang dari satu hal, kunci privat kamu. Itu dia pergeseran pemikiran yang paling mendasar. Tentu ini bikin kita mikir lagi kan, kalau semuanya cuma bergantung sama satu kunci rahasia, apa dong yang bikin sistem ini aman banget? Kenapa kita bisa percaya sama sistem ini? Nah, di pembahasan selanjutnya, kita bakal bongkar rahasia di balik keamanan Bitcoin. Kita bakal lihat kenapa sistem ini hampir mustahil dibobol. Dan kita juga bakal bahas soal serangan 51% yang sering banget disebut-sebut. Sampai ketemu di sana ya.